Klinik kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya. Bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orangnya. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Aksi pencurian di klinik kecantikan di Padang milik dokter sekaligus influencer Richard Lee viral di media sosial. Namun dari hasil penelusuran polisi ternyata kasus pencurian tersebut hanya settingan. Anggota curiga berita itu viral yang diviralkan perampokan, lalu disampaikan sudah selesai. Anggota curiga, terduga pelaku di CCTV tersebut, kita interogasi di Polres. Saudara yang bersangkutan sampaikan kejadian yang diduga perampokan tidaklah benar. Itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter F. Pura-pura ada terjadi perampokan di klinik tersebut, jelas Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedi Adrian Syahputra. Sebelumnya pada unggahan video Richard di media sosialnya sempat menviralkan kejadian itu. Richard sampaikan akan memberi uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menangkap pelaku. Hal itu dikarenakan tas yang diambil orang dalam CCTV disebut Richard Lee berisikan dokumen penting terkait kliniknya. Saya meluruskan, jadi awalnya itu berita tersebut beredar dari video di media sosial yang menjelaskan pada saat itu ada perampokan, pencurian di sebuah toko atau klinik kecantikan yang belum buka. Jadi oleh owner pada saat itu diposting di Instagram, beliau menyampaikan bahwa tempat kliniknya kemasukan maling, dan beliau juga pada saat itu owner inisial R menyampaikan memberikan sayembara bagi yang mengetahui keberadaan terhadap pelaku yang terekam oleh CCTV akan diberikan hadiah sebesar 5 atau 10 juta, 5 sampai dengan 10 juta. Kemudian berita tersebut viral, Instagram tersebut viral, kemudian tim opsional kita, tim Kelewang melakukan penyusuran, melakukan penyelidikan. 10 menit setelah berita itu viral, kita langsung mengambil tindakan, kita datang ke TKP dan kita dapati klinik tersebut dalam keadaan tutup. Kemudian kita mencoba menghubungi nomor yang tertera di klinik tersebut. Kita terhubung dengan GM pada saat itu, namanya saya lupa, inisial N ya, inisial N. Kemudian pada saat dihubungin, yang bersangkutan GM ini mengatakan bahwa kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan mereka sebagai korban tidak mempermasalahkan. Tapi anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipiralkan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan, anggota merasa agak curiga dan kemudian mencoba melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kemudian sekitar malamnya jam 10 kita mendapat terduga pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut. Kemudian kita bawa, kita interogasi di Polres, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Dia menyatakan bahwa itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter inisial F. Dokter inisial F inilah yang menyuruh, menyeting kemudian untuk pura-pura adanya terjadi perampokan di klinik tersebut. Tapi ada pemeriksaan kemarin, itu gimana tuh? Mana? Kemudian dari situ kita lakukan pemeriksaan, kita panggil juga GM-nya pada saat itu, kemudian saudara Pipi juga ikut hadir untuk mengklarifikasi
kejadian tersebut, dan mereka tetap menyatakan bahwa perkara perampokan atau pencurian yang di dalam rumahnya tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu sih penyampaiannya. Makanya kita penyidik, karena korban atau pelapor pada saat itu tidak mempermasalahkan, kemudian hasil juga dari pemeriksaan terduga pelaku memang itu adalah upaya settingan, makanya perkara untuk perampokannya tidak kita kembangkan lagi karena memang tidak terjadi perbuatan pidana di sana, karena itu memang murni settingan. Ya, tapi kan beredar juga video dari praktisi atau warga Kota Padang, tokoh mengatakan ini kan settingan, itu kan juga melanggar undang-undang atau undang-undang ITE. Itu bagaimana, Pak? Ya betul, ya memang kami juga monitor di media-media sosial, dan beberapa dari masyarakat peduli Padang, mengatasnamakan masyarakat Padang, pecinta Kota Padang dan lain-lain, termasuk praktisi-praktisi hukum, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan lain, banyak yang menanyakan ke kita bagaimana perkembangan. Kalau kami secara profesional, aparat penegak hukum, kalau memang ada mungkin masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan konten hoax tersebut, silakan datang ke Polres Padang atau